sukses dan tidaknya dari suatu perusahaan atau kehidupan rumah tangga ini dari pola Anda mengatur keuangan atau manajemen finansial Anda. Legal ada dua, terdaftar dan berizin. Saya akan memberikan sebuah tips dan trik bagaimana Anda bisa approve di pinjaman online legal yang berizin dengan limit atas 5 juta. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian yang menonton video saya ini diberikan kemudahan urusannya, dilindungi kesehatannya dari wabah yang melanda negara kita ini, dimurahkan rezekinya agar Anda bisa mengatasi semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini, mengarahkan channel ini menjadi sarana edukasi, dedikasi, pengetahuan seputar masalah pinjaman online, finansial yang lain, dan tips dan trik bagaimana Anda bisa approve dalam suatu pinjaman online, bagaimana Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online ini secara epic, cerdas, bijak, dan struktur. Saksikan selengkapnya video saya ini. Stay tune. Apakah kamu pernah merasa hidup kamu selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tak pernah kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah menyertakan Tuhan di setiap langkahnya. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantumu menyelesaikan masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang yang berusaha. Berjuanglah kawan. Juan Pablo. Banyak dari pinjol lovers yang berkonsultasi kepada admin saya. Mereka kebanyakan yang berkonsultasi ketika mereka banyak autol, mereka datang kepada kita. Bukannya kita tidak mampu untuk memberikan solusi, tapi ketika data Anda banyak terjadi penolakan, kita tidak bisa memaksimalkan strategi money management saya ini. Ketika saya mengambil suatu inisiatif dan ketika saya memberikan sebuah arahan, mereka pun harus saya isi dengan pengetahuan dan manajemennya. Jalankan money management ini, mereka bisa keluar tanpa menggunakan duit pribadi. Tapi faktanya, ketika banyak pinjol lovers yang berkonsultasi kepada saya, kebanyakan dari data mereka sudah dijajaki oleh si Joko atau Joni ataupun yang lainnya, ataupun mereka mengajukan sendiri tanpa mengetahui jalur yang tepat dan tepat. Alhasil, saya tidak bisa memaksimalkan. Saya hanya bisa memberikan sebuah arahan kepada mereka sehingga data mereka bisa dipergunakan. Tapi untuk menjalankan money management ini, saya harus benar-benar tahu rawatan legal Anda yang seutuhnya, dan Anda belum menyentuh aplikasi ilegal ini, sehingga ketika kita turun dengan kondisi yang sudah saya kondisikan dengan strategi saya natural tapi fake, kebanyakan dari mereka bisa lepas dari pinjaman online ini. APK legal ini
sangat bermanfaat buat kita untuk mengatasi solusi, tapi kita harus bisa kontrol dan kita harus bisa mengetahui kemampuan bayar kita. Ketika Anda berhutang, Anda hanya memiliki sementara solusi. Endingnya, hasil akhirnya di kemudian hari, Anda malah terjerumus dan tenggelam dalam jurang hutang itu. Saya tidak mau Anda seperti itu. Dan saya tekankan di sini bagaimana suatu manajemen ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam usaha kita sehari-hari. Sukses dan tidaknya dari suatu perusahaan atau kehidupan rumah tangga ini dari pola Anda mengatur keuangan atau manajemen finansial Anda. Legal di sini ada dua. Mungkin dalam video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang aplikasi untuk membedakan antara legal ataupun ilegal. Dalam aplikasi tersebut, cek fintech OJK, ada yang terdaftar dan ada yang berizin. Saya akan membahas yang terdaftar dulu. OJK sebagai regulator, ketika pinjaman online itu mendaftar ke dalam OJK, ketika mereka awal mendaftar, mereka masih diberi status terdaftar. Terdaftar ini mereka harus menggunakan atau tata cara dalam menjalankan praktek bisnis pinjaman online ini menganut standar dan koridor usaha ini ditentukan oleh peraturan-peraturan yang bernaung OJK. Dan terdaftar ini diberi estimasi oleh OJK selama 1 tahun. Ketika 1 tahun ke depan, pinjaman online ini tetap dipantau bagaimana cara dia menjalankan usahanya, bagaimana dia cara penagihannya dan lain sebagainya. Ketika pinjaman online terdaftar ini dipantau oleh OJK, dan ketika 1 tahun pinjaman online ini wajib mendaftar lagi ke OJK untuk menentukan lisensi berizin, aslinya benar-benar resmi. Nah, ketika pinjaman online ini melewati masa tahun dan dia tidak mendaftarkan diri, pihak OJK sebagai regulator berhak untuk mencopot status terdaftarnya ini. Istilahnya dalam bahasa sehari-hari, terdaftar ini berarti dia memasuki masa training. Biasanya pinjol lover sebut semi ilegal, karena terdaftar ini biasanya potongannya lebih besar daripada yang berizin, dan mungkin dari tata penagihannya terdaftar ini bisa lebih hati-hati karena masuki masa training, karena dipantau. Nah, yang kedua adalah berizin. Berizin ini secara status mereka sudah resmi dan diakui oleh OJK sebagai regulator bahwa ini pinjaman online resmi. Nah, dalam masa berizin ini mereka juga diberi kewenangan sesuai dengan aturan, batasan dan koridor menurut OJK. OJK sebagai otoritas juga berhak mencabut status apabila berizin ini tidak menganut ketentuan dan aturan yang ditentukan oleh pihak OJK sebagai regulator. Kalian harus tahu klarifikasi masing-masing menurut legalitasnya suatu perusahaan, sehingga Anda menjadi debitur yang cerdas dalam menentukan suatu pilihan pendanaan. Dan saya akan memberikan sebuah tips dan trik bagaimana Anda bisa approve di pinjaman online legal yang berizin dengan limit up di atas 5 juta. Jangan di skip supaya Anda bisa mendapatkan solusi sesuai kebutuhan Anda masing-masing. Sebelum kalian mengisi data, saya sarankan lebih baik Anda melihat video saya yang terdahulu tentang trik setting HP 2. Di situ semua lengkap, panduan bagaimana kita mengkondisikan HP ini dan mensterilkan HP Anda. Di dalam pinjaman online legal yang berizin ini,
bisa untuk data fresh atau untuk kalian yang memiliki pinjaman legal lain yang belum cacat. Pertama yang harus kalian isi adalah nama sesuai KTP, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin kalian isi. Nah, nama ibu kandung ini harus sesuai dengan kartu keluarga, karena pinjaman online legal ini memiliki data dukcapil. Informasi domisili atau tempat tinggal ini ada map. Kalau Anda satu kota pindah, saya sarankan Anda tetap menggunakan alamat KTP Anda. Kecuali kalau Anda perantauan, Anda bisa gunakan alamat sekarang karena di situ ada map dan dia akan mendetek lokasi Anda. Tapi kalau untuk satu kota yang Anda berbeda alamat, lebih baik Anda menggunakan alamat sesuai KTP, karena yang saya ajarkan di sini adalah meminimalisir resiko ketika terjadi gagal bayar. Resiko itu kita minimkan. Provinsi ini kalian isi seperti yang saya anjurkan tadi. Yang saya tekankan di sini adalah resiko dulu yang kita pelajari. Ketika kita siap dengan resiko terburuk apapun itu, baru kita melangkah. Jangan sebaliknya. Kelurahan kita isi, kelurahannya kita isi semua. Gunakan nomor teman Anda, istilahnya mereka yang mau diajak kerjasama, karena resiko ketika Anda terjadi keterlambatan atau gagal bayar pinjaman online legal ini sangat berisik. Ini kontak daruratnya, usahakan orang-orang yang terdekat dengan Anda. Dan Anda bisa settingkan juga teman akrab atau apa, Anda konfirmasi ke kondar Anda supaya mereka bisa mengkondisikan ketika mereka ditelepon. Tapi umumnya kalau saya lihat di sini, kalau umumnya dari pengalaman saya, dia tidak menelpon kondarnya, tapi dia menelpon ke nomor pengajuan untuk verifikasi data, apakah data ini sesuai atau valid. Nomor kondar ini usahakan aktif. Dalam pinjaman online legal resmi ini, data Anda harus benar-benar murni, tidak cacat di legal, karena dia memiliki slik OJK. Slik OJK ini berisi tentang data-data nasabah yang terjadi gagal bayar, umumnya NIK Anda. Hati-hati ya kalau dalam mengisi kondar, usahakan kondar ini bisa Anda konfirmasi. Nah, tipe pekerjaan. Nah, pekerjaan ini harus sesuai. Pegawai swasta Anda tulis swasta, tapi kalau Anda pengusaha, ini yang ribet. Pinjaman online legal ini ketika Anda menjadi pengusaha, dia harus memiliki atribut yang menyatakan Anda ini benar-benar pengusaha. Anda harus punya SIUP atau NIP, nomor induk perusahaan. Nah, bidang perusahaan ini Anda isi, jabatan Anda. Nah, di sini pentingnya di sini, intinya di sini. Untuk Anda mencapai limit 5 juta, untuk mendapatkan limit 5 juta ini, Anda harus memiliki nomor perusahaan. Nomor perusahaan ini kode area, misalnya kayak Jakarta ini 021, kalau Manado 0431, seperti ini sangat penting, kuncinya di sini. Dan nomor perusahaan ini harus aktif, karena ini yang akan menjadi validasi mereka untuk mereka mempertimbangkan pengajuan Anda. Mungkin mereka tidak menelpon, tapi mereka mungkin hanya memastikan dan memiss call aja apakah nomor ini aktif atau sebaliknya. Nah, di sini poinnya di sini. Usahakan pekerjaan Anda minimal di atas 3 tahun, dan gaji Anda ketika pengajuan minimal harus seminggu ketika Anda menerima gaji, jangan terlalu dekat. Nah, penghasilan ini seperti yang saya omongkan tadi, penghasilan ini UMK kota Anda ditambah jabatan. Nah, Anda harus ingat, prinsip ekonomi sehat adalah 30% total hutang kita tidak boleh lebih dari penghasilan kita sejumlah 30%. Nah, untuk penghasilan 7 juta ini, 30% dari 7 juta adalah 2.100.000.
Total pinjaman mereka ketika Anda mencicil mungkin 6 bulan bisa katakanlah 900. 2.100.000 itu Anda bisa kurangi 900. Nah, di situ pengeluaran ngambilnya dari situ. Nah, Anda boleh lebihkan sedikit, tapi jangan terlalu banyak. Misalnya Anda selisih 200, 300 itu enggak apa-apa. Banyak orang yang enggak tahu akan pengeluaran dan perhitungan ekonomi sehat. Ini sangat menentukan untuk kredit analisis. Ketika Anda selesai dengan 30% yang saya sarankan tadi, baru Anda mengisi nomor rekening Anda. Nah, nomor rekening Anda ini biasa Anda hubungkan dengan mobile banking. Tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, mobile banking ini tidak masalah karena mereka ini legalitas, cuma hanya untuk mengecek mutasi Anda aja. Nah, kemudian tujuan pinjaman ini Anda harus benar-benar selektif dalam menentukan tujuan pinjam. Misalnya pendidikan. Nah, pendidikan karena saya untuk biaya kuliah, melanjutkan kuliah, ya saya tulis untuk melanjutkan kuliah di S2. Anda tulis kalau Anda pendidikan, Anda bisa untuk membayar semester Anda. Kalau Anda untuk renovasi, ya renovasinya jangan gede-gede. Anda bisa renovasi untuk memperbaiki saluran air atau memperbaiki kamar mandi, jangan terlalu besar-besar. Karena mereka akan memperhitungkan. Baru bukti penghasilan ini Anda bisa gunakan slip gaji, ID card. Kalau pengusaha biasanya SIUP atau NIP. Nah, kalau Anda tidak punya, kan opsional ini, Anda bisa abaikan saja. Intinya dari pinjaman online legal yang memiliki limit di atas 5 juta ini, intinya adalah nomor telepon perusahaan harus memiliki area dan Manado 041. Yang kedua, bagaimana cara Anda mengisi penghasilan dengan pengeluaran. Dan harus Anda ingat, ekonomi sehat itu total hutang kita tidak boleh lebih dari 30% penghasilan kita. Ya, jadi seperti yang saya omongkan tadi, 7 juta 30%-nya adalah 2.100.000. Lah, pembayaran ini per bulan biasanya dicicil minimal 6 bulan. Nah, 6 bulan ini paling enggak, kalau kita dapat limit 7 juta, paling enggak kita mengasurnya sekitar 900. Lah, 2 juta kurangi 900, 2.100.000 kurangi 900 adalah 12. Di dalam 12 ini Anda bisa upkan enggak apa-apa. Selisih 200 atau 300, Anda bisa menuliskan 1.500.000, itu enggak apa-apa. Itu masih sehat, masih tergolong finansial sehat, jangan lebih. Nah, untuk yang perlu Anda ingat-ingat adalah intinya di dua tadi, nomor telepon sama cara Anda menulis penghasilan dan pengeluaran. Mungkin video saya ini bisa membantu sobat Pinjol Lovers untuk memecahkan masalah finansial Anda. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share agar banyak pinjol lovers yang bisa terbantu mengatasi masalah pinjaman online dan finansial yang lain. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Kalau Anda datang kepada saya untuk berharap lumer, Anda salah besar, karena kami di sini bukan pemilik pinjaman online, finansial yang lain ataupun dan sejenisnya. Tapi kami di sini membantu Anda, mengeluarkan Anda dari masalah pinjaman online ini secara cerdas, bijak, epik, dan struktur. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi kepada saya, silakan hubungi tim admin 4 saya di bawah ini. Konsultasikan semua masalah pinjaman online Anda kepada beliau. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui semua media sosial saya, silakan lihat di link deskripsi video saya di bawah ini. Konsultasikan tim media sosial saya ataupun tim admin saya yang lainnya. Dengan Anda berkonsultasi kepada mereka, niscaya masalah pinjaman online Anda ataupun finansial yang lain dapat terselesaikan. Kadang kesulitan hidup ini
membuat kita untuk pesimis. Tapi ketika Anda mengalami kesulitan hidup, Anda harus memiliki sebuah harapan. Dan orang yang memiliki sebuah harapan adalah orang yang memiliki masa depan. Saya Pablo, founder and leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam Lumer. kebesaran dan